berkaitan dengan topik kita yang pertama, yaitu menghilangkan loba dosa moha. Itu ada pandangan tertentu dari umat Bante yang akhirnya membuat pandangan keliru, yaitu ngapain kita harus kaya? Toh kalau kaya kan berarti menambah loba dosa moha. Sehingga kalau umat Buddha nanti jadi kaya kan tambah serakah, tambah dosa, tambah moha. Nah, akhirnya ya mungkin wilayah Tanah Putih ini jarang ada orang kaya mungkin Bante. Nah, sedangkan setelah saya mempelajari juga buku-buku terutama yang Mahasawaka, terus kok ternyata umat-umat Buddha atau siswa-siswa Buddha yang bukan biku atau bikuni atau maksudnya perumah tangga pun ternyata juga banyak yang kaya di zamannya itu. Mungkin Bante bisa sedikit berikan cerita kepada kita supaya ada pandangan bahwa orang kaya pun juga bisa terbebas dari loba dosa moha atau mungkin malah bisa mencapai tingkat kesucian pada zamannya itu Bante. Mungkin ada beberapa cerita yang membuat nanti kita ini jadi lebih bersemangat, bisa tetap kaya tapi juga tidak menambah loba dosa dan moha Bante. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, secara dhamma Buddha menjelaskan sesuatu yang sifatnya nyata. Di Anggutara Nikaya ada kerugian memiliki kekayaan, keuntungan memiliki kekayaan. Yang mana ini dipandang sebagai sesuatu yang nyata. Mau yang mana? Mau yang rugi dulu, mau yang untung dulu? Ada 5 keuntungan memiliki kekayaan. Apa? Yang pertama, dengan adanya kekayaan yang dimiliki bisa membuat diri sendiri bahagia. Ya kan? Kalau kita punya duit kan mau beli apa-apa gampang, ya kan? Begitu lewat sebuah toko makanan misalkan, wah ada kue yang menarik, berhenti, mampir kan? Kenapa? Bawa duit, ada harta, ada kekayaan. Ya, jadi ketika kita menginginkan sesuatu dengan adanya kekayaan yang dimiliki, kita bisa memenuhi. Terutama yang baik loh ya. Jangan sampai nanti, Bante saya ada duit, pengen tambah istri lah. Dikendalikan kalau yang itu. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan kekayaan yang dimiliki bisa membuat anak dan istri bahagia. Ya kan? Tercukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Sandang, pangan, papan, dan jangan lupa kebutuhan yang sifatnya mental. Dalam hal ini adalah dhamma. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah membuat ayah dan ibu kita bahagia. Jadi dengan harta yang kita miliki ini juga hendaknya digunakan untuk menopang ayah dan ibu. Jangan sampai dilupakan. Jangan karena berpikir ada duit Bante, papa mama masukin panti jompo. Keliru. Bahagiakan orang tua kita, cukupi sandang pangan papan dan sebagainya di hari tua mereka. Sebagaimana dahulu mereka mencukupi kita dalam segala hal. Ya kan? Dalam segala hal. Ini yang ketiga. Yang keempat, dengan adanya harta kekayaan, kita juga bisa membuat teman-teman kita bahagia. Maksudnya bagaimana? Minimal kalau mereka lagi nggak punya duit, bisa pinjem. Ya, ada BPR yang kasih kredit tanpa bunga katanya tuh. Itu yang keempat. Yang kelima, dengan adanya kekayaan yang dimiliki, bisa digunakan untuk berdana kepada para pertapa dan brahmana yang menjalankan latihan kemoralan yang lebih tinggi. Ini 5 keuntungan memiliki kekayaan. Kerugiannya mau enggak? Ini real loh, ya kan? Ini kan real kan? Ini nyata kan? Kita punya harta bisa yang 5 ini keuntungannya bisa kita penuhi, bisa kita lakukan, bisa kita terima. Nah sekarang kerugiannya, kerugian memiliki harta yang pertama, kena kebakaran. Yang kedua, kena kebanjiran. Ya kan? Di dalam arti kata, pertama dan kedua kena bencana alam, juga bencana-bencana alam yang lainnya. Yang ketiga, kerugian memiliki harta
bisa dirampok. Ya kan? Bisa dirampok. Kan kita bisa melihat kasus-kasus kejahatan, aksi-aksi kejahatan, yang mana yang menjadi sasaran incerannya adalah orang-orang yang kaya. Ini yang ketiga. Yang keempat, disita. Ya, disita. Ya kan? Disita. Ya, misalkan karena korupsi, kekayaannya diperolehnya. Kemudian nggak bayar pajak, ya kan? Sekian lama. Jadi disita sama pemerintah. Dan yang kelima adalah dihambur-hamburkan oleh ahli waris yang boros. Ya, ini real kan? Nyata. Jadi inilah kerugian dan keuntungan memiliki harta kekayaan yang nyata. Bapak Ibu sekalian, di zaman Buddha, salah satu umat Buddha yang memiliki harta adalah Anathapindika. Seorang hartawan, seorang pedagang besar, konglomerat lah bahasa sekarangnya, yang sangat dermawan. Dia bisa menggunakan hartanya dengan baik. Dalam hal ini, harta yang dimiliki itu tidak dihambur-hamburkan, tidak dipakai poya-poya, tapi benar-benar digunakan sebagaimana 5 keuntungan itu. Memiliki harta kekayaan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya, untuk mencukupi anak dan istrinya, untuk mencukupi ayah dan ibunya, untuk membahagiakan teman-temannya, dan didanakan. Ya kan? Sebagai buahnya daripada kebajikan yang dilakukan, Anathapindika memperoleh mencapai kesucian tingkat pertama, menjadi seorang Sotapanna. Jadi di sini tidak ada salahnya Bapak Ibu sebagai umat Buddha kalau punya cita-cita ingin kaya. Kenapa? Karena ini juga diungkap oleh Anathapindika kok kepada Buddha. Ya, sebagaimana di itu khotbah saya di Ling Hok Bio itu kan di situ di awal-awal disebutkan. Anathapindika menyatakan kepada Buddha ada 4 yang didambakan. Yang satu adalah ingin kaya. Tapi kekayaan itu hendaknya didapat dengan jalan dhamma, dalam arti kata jalan yang sesuai. Ya, bukan dari hasil korupsi dan sebagainya. Ya, jadi tapi benar-benar itu diperoleh dengan cara yang benar. Jadi kalau sekarang kita sedang memetik panen, kekayaan melimpah, jangan lupa ditanam kembali. Kita harus sadari itu. Ya, kita harus sadari itu. Itu adalah buah jasa kebajikan yang masak, yang saat ini dengan kondisi yang kita lakukan itu muncul. Setiap hari ini kan terjadi kan? Setiap hari kan ada buah karma, baik itu yang baik maupun yang tidak baik masak kan? Jadi jangan sampai kita hanya berpandangan ketika mendapat yang jelek-jelek, karma buruk berbuah bante. Dapat yang jelek, karma buruk berbuah bante. Ya, umumnya kan begitu kan ya. Begitu dapat yang jelek, karma buruk berbuah bante. Padahal setiap hari itu karma kita berbuah, baik yang baik maupun yang tidak baik. Cuma umumnya kita berpandangan kalau yang lagi tidak baik itu disebut karma berbuah. Jadi asalkan yang dipikirkan adalah bagaimana memperbesar usahanya atau bagaimana memperbesar koneksinya, bagaimana memperbesar wilayah marketingnya dan sebagainya, itu bukan atau belum tentu dikatakan mempunyai loba ya Bante. Karena kan kalau dosa dan uha pasti tidak, karena kita tidak benci pada orang, kita tidak ada kegagapan penting. Yang loba mungkin Bante, yang kita mungkin perlu penjelasan, karena kan kita nanti dikira oh serakah kamu sudah punya wilayah segini membawa perbesar lagi, sudah punya mobil 10 membawa tambahin lagi misalnya, padahal nah ini apa yang menjadi tolak ukur Bante sehingga kita tidak dikatakan loba. Sesuaikan dengan kemampuan. Ya, kan ada yang disebut dengan sampajanya itu. Ya, ada apa sampajanya sesuaikan dengan kemampuan. Ya. Asal kemampuannya mencapai tidak dikatakan loba ya Bante. Dan jangan sampai monopoli. Ya kan? Jangan sampai monopoli. Ya. Sejauh apapun kita belajar dhamma, sebanyak apapun kita melaksanakan dhamma, selama kita belum mencapai kesucian, jangan sampai ada keakuan. Jangan sampai ada kesombongan yang muncul. Merasa lebih daripada yang lain.
Itu saja. Ya. Jadi kita praktek dhamma, semakin banyak kita praktek, harusnya semakin rendah. Kita belajar dhamma, semakin banyak kita belajar, harusnya semakin rendah. Bukannya semakin tinggi. Ya. Bukan semakin tinggi keakuannya. Itu semakin rendah hati diri kita. Ya, itu saja.